Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Kamela. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu rekrumen dan seleksi. Rekrumen. Menurut Flivo 1984, rekrumen merupakan suatu proses pencarian tenaga kerja atau pegawai di dalam sebuah organisasi yang dilakukan secara seksama untuk menarik para pencari kerja agar mau melamar kerja di tempat tersebut agar dapat memenuhi jabatan yang dibutuhkan. Sehingga dari adanya pengertian tersebut dapat diperoleh bahwa rekrumen yakni suatu upaya yang dilakukan perusahaan atau sebuah organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas agar mampu menempati atau mengisi posisi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Tujuan rekrumen ada 5. 1. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. 2. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. 3. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 4. Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. 5. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Fungsi-fungsi rekrumen ada 5. 1. Menyediakan berbagai kelompok para calon pegawai yang dapat memenuhi syarat yang tersedia. 2. Supaya stabil dan akan strategi, pengetahuan, dan juga nilai yang dimiliki perusahaan. 3. Membantu meminimalisir pegawai untuk keluar, terutama yang masih baru bekerja. 4. Sebagai koordinasi agar perekrutan yang dilakukan sesuai dengan program seleksi dan pelatihan. Dan 5. Sebagai koordinasi agar perekrutan yang dilakukan sesuai dengan program seleksi dan pelatihan. Proses perekrutan ada 6. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan. Yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja. Yang keempat, meninjau lamaran yang masuk dan melakukan wawancara. Yang kelima, memiliki kandidat yang sesuai dan membuat penawaran. Dan yang keenam, menerima karyawan baru. Sumber-sumber rekrumen. 1. Sumber rekrumen internal. 2. Sumber rekrumen eksternal. Dan strategi rekrumen ada 5. 1. Memperlakukan pelamar sebagai konsumen. 2. Digitalisasi. 3. Mulailah dari dalam perusahaan. 4. Carilah orang yang tepat. 5. Mempertimbangkan pelamar sebelumnya. Dan 6. Bersosialisasi dengan perusahaan seindustri lainnya. Seleksi. Menurut Rifai dan Sagala 2009, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrumen selesai dilakukan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan seleksi merupakan sebuah kualitas yang dilakukan perusahaan untuk menilai kualitas yang dimiliki karyawan untuk mendapatkan sebuah keputusan agar menerima ataupun menolak calon pegawai untuk bergabung ke dalam perusahaan. Tujuan seleksi dan fungsi seleksi. Tujuan seleksi yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Kedua, memastikan keuangan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan minimalkan diskriminasi. Dan yang kelima,
memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Fungsi seleksi. Yang pertama, mendapatkan calon karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk perusahaan. Yang kedua, terhindar dari dampak hukum mempekerjakan orang yang tidak berkompeten. Yang ketiga, investasi tidak langsung perusahaan melalui pengeluaran biaya untuk karyawan yang tidak berkompeten. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan minimalisir diskriminasi. Proses seleksi dan strategi seleksi. Proses seleksi: 1. Kriteria pembangunan. 2. Peninjauan surat lamaran dan dokumen riwayat hidup. 3. Wawancara. 4. Tes administrasi. 5. Membuat tawaran strategi seleksi. Strategi seleksi: 1. Seleksi surat lamaran dan pemeriksa resume. 2. Tes keterampilan, kepribadian, dan kesehatan. 3. Pengecekan referensi. 4. Wawancara. 5. Penilaian diri soft skill. 6. Pemeriksa portofolio. Dan sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.